Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, selamat datang di Cerebro Panca Indera Panca Indera 2 di perkuliahan mata pertama ya. Jadi kita mulai dari bidang yang paling banyak kalian temui di klinik, dan bidang ini kompetensi 4-nya tinggi banyak. Makanya kenapa ditaruh di urutan awal ya. Dan rata-rata kasus kalian tuh ya ini, tuh ya, penyakit, infeksi, dan imunologi, atau kita sebut terkenalnya sebagai external eye disease. Nah, ini kelihatannya bagus ya, gambar hati ya, di iris ya. Padahal ini sebuah gambaran sinekia posterior ya. Jadi nanti kalian akan ketemu gambaran yang cantik. Gambar hati seperti ini di iris pada penyakit uveitis ya. Gambarannya seperti ini irisnya nanti ya. Oke, sedikit saya kutip di surat Al-Isra ayat 82, dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penyembuh dan rahmat bagi orang-orang yang beriman, dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain dari kerugian. Jadi di sini saya ingatkan lagi bahwa selain dari ilmu kita, ilmu dunia ya, kalau kayak kedokteran itu kan ilmu dunia, ada yang jauh lebih tinggi dari itu, yaitu ilmu Al-Quran, ilmu wajib kita. Jadi sebaik-baiknya ilmu dunia kita harus tetap mengejar juga ilmu wajib, ilmu akhirat ya. Ini yang kalian ambil dan kalian uji, nanti diuji waktu kompetensi dokter umum adalah SKDI, Standar Kompetensi Dokter Indonesia yang 2012 yang kita ambil. Jadi kalau 2019 ini belum disahkan deh. Jadi kita masih menganut yang 2012 ya. Tapi enggak tahu nanti kalau kalian zaman kalian mungkin sudah berubah menjadi yang terbaru, kita juga nggak tahu, tapi saat ini kita masih yang 2012, sampai yang diujikan di tahun ini pun masih 2012. Itu coba kalian lihat ya, di sini yang kompetensinya 4 ya. 4 itu penyakit-penyakit konjungtivitis, mata kering, ya, episkleritis. Nah, itu. Lalu sisanya 3A, yaitu pterygium, skleritis, keratitis, xerophthalmia, dan iridosiklitis atau iritis, yang semuanya tergabung dalam penyakit yang disebut sebagai uveitis yang ini. Ya. Lalu berikutnya sisanya kompetensi 2. Apa saja kompetensi 2? Ini ya, keratokonjungtivitisika atau dry eye syndrome ya. Lalu edema kornea, endoftalmitis, dan hipopion. Apakah nanti skenario yang keluar itu selalu kompetensi 4? Belum tentu deh ya. Jadi bisa jadi yang keluar adalah kompetensi 3A atau 2 ya. Tapi kompleks gitu. Biasanya kalau saya keluarkan yang 3A atau 2 itu dia penyakitnya lebih kompleks gitu. Jadi nanti menyangkut juga beberapa DD-nya yang kompetensi 4 gitu. Nah, ini saya kecilkan dulu. Nah, kebetulan kok yang tampil satu orang aja jadi yang kelihatan ya, baiklah. Anatomi konjungtiva ya, tolong kalian ingat-ingat lagi di materi semester 2 ya, semester 2 mengenai anatomi konjungtiva. Oh, gini bisa, Din. Nah, gini. Jadi konjungtiva itu, Dek,
ada 3 macam ya, 3 konjungtiva itu ada 3 ya. Jadi kalau di sini kasih warna, ada yang warna hijau, lalu warna merah, dan warna kuning. Kalau yang warna hijau itu konjungtiva di balik kelopak mata kita, yang disebut sebagai konjungtiva palpebra. Kalau yang merah itu dia konjungtiva fornik, berlipat-lipat ada di lipatan mata kita ya, lipatan baik yang superior maupun yang inferior. Itu namanya konjungtiva fornik. Dan yang berwarna kuning itu adalah konjungtiva bulbi karena menutupi bulbus okuli. Ya, yang ikut pohon saya pasti sudah tidak asing ya sama konjungtiva ini ya, karena main-mainnya di sini. Terus ini konjungtiva itu membentuk kantung ya, Dek ya. Jadi dia itu loose, jaringan yang loose dengan bulbi. Jadi nggak kayak periosteum kan nempel banget sama tulang ya. Dia nggak kayak begitu. Dia ada apa namanya ya, ada gapnya antara konjungtiva sama bulbinya. Nah, itu namanya sakus konjungtiva. Jadi dia bisa gerak-gerak gini. Kalau kalian nggak percaya ya pakai cotton bud dicolok ya. Itunya konjungtiva kan dia gerak-gerak itu kan. Dia lepas antara konjungtiva sama bulbus okuli itu dia bergerak-gerak. Gunanya itu untuk pergerakan bola mata, untuk lapisan articulating dan untuk proteksi ya. Terus kita turun lagi. Oke. Ini nanti udah pernah ya dibahas di semester 2, di mana ada epitel konjungtiva, itu ada 3 macam ya. Ada yang di tarsus. Tarsus itu adalah itu deh apa tulang rawan di palpebra namanya tarsus ya. Sel kuboid itu kalau dia di konjungtiva yang di tarsus, sementara kalau yang di fornix dilipat-lipat itu dia kolumnar jenisnya, dan yang di nutup bola mata tuh squamous. Jadi beda-beda jenis selnya. Lalu dia juga selain epitel ada juga stroma konjungtiva, di mana di situ terdiri dari jaringan ikat longgar dan vaskularisasi dengan dipisah dengan membran basalis. Jadi kalau kalian mata merah ada injeksi konjungtiva itu ya, dia posisinya si pelebaran pembuluh darahnya itu ada di sini, di stroma atau substansia proprianya konjungtiva. Terus dia juga ada beberapa kelenjar di situ, yaitu untuk mensekresi musin itu ada sel goblet, crypta of Henle, sama kelenjar Mans. Ya. Sementara ada juga dia memproduksi air mata melalui kelenjar lakrimal aksesoria, yaitu kelenjar Krauss dan Wolfring. Ya. Nah ini ya, jadi adik-adik yang ikut pohon saya ini pasti sangat paham dengan masalah sel goblet dan sekresi musin ini, karena penelitiannya mereka di sini. Ya. Terus kita masuk ke penyakit ya. Tadi itu cuman ya pengantar aja untuk ingat-ingat di zaman sekalian masih semester 2 ya. Sekarang kita masuk ke penyakitnya. Nah, ada yang namanya konjungtivitis. Kalau orang awam sering bilangnya mata merah, sakit mata merah ya. Padahal mata merah bukan hanya konjungtivitis aja, macam-macam mata merah ya. Tapi yang lazim digunakan oleh orang awam tuh disebut mata merah tuh sebenarnya maksudnya konjungtivitis ya. Konjungtivitis ini kan namanya juga konjungtivitis, berarti apa tuh? Itis atau keradangan yang ada di konjungtiva, kan begitu ya. Itis itu artinya infeksi atau keradangan ya. Bukan berarti saya Alpha Silvestris saya radang ya, enggak ya. Belakangnya ada trisnya ya. Tapi enggak ya, pokoknya kalau kalian ingat belakangnya tis, nah itu pasti ada radangnya tuh gitu ya. Buat inget-inget aja. Kalau kalian dapat soal gitu, paling nggak ada sedikit clue-clue yang kalian bisa tahu. Apa sih tandanya ya kalau orang dengan konjungtivitis itu pasti konjungtivanya merah gitu ya. Dan kadang bengkak, disertai juga palpebranya atau kelopak matanya juga bengkak ya. Kadang disertai nyeri. Nah, nyeri ini bervariasi deh. Ada nyerinya mulai skala yang ringan sampai ada yang bilang gatal,
sampai nyeri yang cokot-cokot, cenut-cenut itu ya. Jadi kalau kalau orang awam bilangnya anamnesa, pas di anamnesa tuh pasti banyak sekali terminologi nyeri, mulai dari cekit-cekit, cekot-cekot, ya cenut-cenut. Nah, itu kan kalian coba ya mempelajari itu kalau dia bilangnya cekit-cekit tuh maksudnya kayak apa gitu. Mungkin kayak gatal gitu ya, kayak digigit semut kali ya kalau cekit-cekit. Nah, kalau semutnya agak besar baru cekot-cekot gitu ya. Nah, ini nyeri itu macam-macam skalanya, mulai dari gatal, tidak nyaman, rasa tidak nyaman pun masuk dalam nyeri. Lalu keluar kotoran mata yang disebut sebagai discharge atau sekresi. Ya, sekresi lah macam-macam nanti kita pelajari ya, dan macam-macam lagi. Misalnya pendarahan dan seterusnya itu di others ya. Nah, pendarahannya kayak apa nih? Hipereminya konjungtiva itu kayak apa? Itu khas sekali yang kalian harus ingat selama-lamanya sampai kalian jadi dokter ya. Dia itu gambarannya khas kalau conjunctival injection, dia itu banyak di area fornix dan semakin menipis ke area limbus kornea. Nah, itu cirinya. Nanti beda lagi kalau kita ngomongin masalah keratitis. Kalau keratitis atau keradangan di kornea, maka lebih banyak pelebaran pembuluh darahnya di tepi limbal kornea dan semakin menipis di fornix. Nah, kebalikannya dari konjungtival hiperemi. Nah, kalau di sini di gambaran ini gambarannya yang ini, Dek. Nah, yang sebelah ini yang saya kasih panah inilah yang conjunctival injection. Kalau yang ini pericorneal injection pada penyakit keratitis ya. Ada lagi yang lebih deep ya, kondisi seperti uveitis. Itu dia keradangannya ciliary injection. Jadi lebih kayak pericorneal injection tapi dia lebih dalam. Gimana dok bedainnya ya? Ini ya kelihatan agak dalam, merahnya merah tapi di dalamnya juga ada kayak semu-semu merahnya gitu. Kalau lebih seru infeksinya, keradangannya, maka kita sebut sebagai mixed injection, di mana di situ itu ada conjunctival injection-nya, ada pericorneal injection-nya, ada ciliary injection-nya. Nah, itu kita sebut sebagai mixed injection. Biasanya kondisi-kondisi yang berat seperti glaukoma akut, uveitis yang sudah mulai mengarah ke panuveitis, atau endoftalmitis. Nah, itu semua akan menimbulkan mixed injection ini ya. Keradangannya lebih dalam lagi. Oke. Nah, sekarang saya mau tanya kalian nih ya. Dari mata yang dua-dua mata nih kelihatan kan bedanya? Kira-kira yang sakit mata sebelah mana, Dek? Kanan apa kiri? Lagi, dokter. Nah, itu juga ya. Kalau kalian berhadapan sama pasien, jangan lupa kamu mengumpamakan diri sebagai dia. Jadi dia ngadepnya ke sono gitu. Berarti tuh yang kanan yang sono. Nah, sekarang saya tanya lagi. Kanan apa kiri? Kanan, dokter. Ya, soalnya tadi kiri salah ya, pasti kanan jawabannya kan nggak mungkin. Yo, iso ayo. Jadi yang kanan ya. Kenapa kok tak kalian tahu ada yang namanya rima oculi? Ya, di sini nggak ada yang namanya rima kan? Rima oculi itu adalah kelopak terbukanya palpebra antara atas dan bawah. Nah, kalau kali kita lihat nih ya, dia yang mata kanannya rima okulinya lebih sempit daripada mata kiri. Berarti di mata kanan ada sesuatu yang terjadi di palpebranya atau di konjungtivanya. Nah, itu namanya rima okuli, Dek. Ya. Lihat ya, mata kanan tampak lebih sembab ya, kelopak mata atas dan bawahnya dibandingkan mata kiri. Nah, ternyata memang benar nih, ada edema di palpebra dan edema di konjungtivanya. Nah, edema di konjungtiva itu gambarannya seperti ini. Nah, bengkak seperti ini sampai keluar. Bahkan saya kemarin dapat pasien konsulan, itu palpebranya itu sampai ke pipi, bisa deh kayak gitu. Saking gedenya edemnya itu bisa. Sampai keluar sampai dia nggak bisa nutup mata, itu bisa. Nah, bisa juga dia gambarannya keluar sekret. Nah, sekret tuh macam-macam deh, atau kita sebut sebagai discharge ya. Itu ada yang berair, watery, itu biasanya pada penyakit infeksi virus dan alergi. Yang kedua, kalau dia bentuknya molor gitu ya, kalau ditarik itu dengan cotton bud dia mulur, namanya mukoid.
itu biasanya pada penyakit infeksi alergi atau sindrom mata kering. Jadi keradangan kronis karena sindrom keratokonjungtivitis Zika. Atau kadang dia keluar kotoran yang sampai berwarna kekuningan, hijau, purulen ya. Biasanya karena bakteri. Dan mukopurulen ya, udah mukoid dengan purulen, udah molor, dia warnanya mungkin kekuningan. Itu bisa bakteri, bisa chlamydia. Nah, dari discharge ini saja kita sudah bisa tahu working diagnosis kita. Nah, kira-kira apa? Jadi kamu harus tanya nih, kotoran yang keluar tuh kayak apa, cair apa kental, warnanya apa, itu harus ditanya ya. Jadi dokter harus kepo ya, tanya-tanya ya. Ini lihat kalau yang anak-anak di mata ini, yang dua mata kebuka ini keluar air mata ya, watery. Ya, bisa aja dia virus atau alergi. Sementara yang sini tampak purulen ya, jadi keluar putih gitu ya. Putih. Gejala konjungtivitis yang lain macam-macam deh. Selain itu tadi semua bisa dia pendarahan subkonjungtiva, bisa dia keluar ada skarnya, bisa. Bisa folikuler. Jadi kalau dibalik palpebranya itu tampak bintik-bintik folikelnya, folikular, reaksi folikular. Ada juga kalau reaksi alergi dia gede-gede, bentuknya papiler, kayak giant stone, kayak batu yang disusun-susun kalau kalian jalan di jalan yang banyak batu-batuannya. Nah, seperti ini namanya cobblestone. Bisa juga dia muncul reaksi keradangan di tepi limbus, kita sebut sebagai Trantas dots. Itu sangat patognomonis untuk kondisi alergi. Dan kalau dikelupas, kadang bisa menimbulkan pendarahan pada kondisi pseudomembran ya. Nah, jadi sebenarnya dari itu semua, dari anamnesa saja kita sudah kira-kira 70% kamu sudah pegang working diagnosis-nya. Nah, kita lihat nih ada macam-macam DD. Kalau dia gatalnya dominan, kemungkinan dia ada konjungtivitis alergi. Kalau dia merahnya dominan, mungkin dia mengarah ke bakterial. Nah, kalau ada pendarahan, bisa dia virus atau bakteri. Kalau kotoran mata ini tadi udah kita bahas ya masalah kotoran mata, cicak. Kalau dia ada pembengkakan konjungtiva, bisa dia bakterial atau alergi. Nah, kalau viral dan toksik konjungtivitis karena bahan toksik bisa ada bisa enggak gitu. Kalau folikular banyak pada kondisi chlamydia. Sementara keluar air mata banyak di viral konjungtivitis. Nah, ya ini kalian bisa lihat ya. Ada pembengkakan kelenjar getah bening di konjungtivitis viral. Oke. Nah, sebelum ke sini nih ya, saya pernah cerita ya, waktu saya ngajar angkatan 2007, saya ingat banget ya. Kalian udah lahir belum 2007? Udah lahir belum? Sudah ya? Oh, alhamdulillah udah lahir. Itu saya ngajar ini, lakoan sak kelas itu semua pada konjungtivitis viral. Ternyata menyebarnya dari buku absen. Nah ya, jadi ada yang sakit mata karena virus, tanda tangan absen kan, geser ke sebelah gitu. Akhirnya sak kelas ini sakit konjungtivitis viral semua. Nah, itu ya Masya Allah ya. Jadi pada saat itu terjadi endemi satu angkatan, ya pas Cerebro Panca 2 ini pula ya. Ya, begitulah kisah di masa lalu ya. Zaman itu kan belum rajin cuci tangan, belum ada COVID ya. Sekarang jadi itulah gunanya sering cuci tangan ya, biar nggak nular. Nah, ini sekarang kita masuk ke konjungtivitis bakteri ya. Kalau bakteri tentu saja organisme penyebab tersering itu Staphylococcus, Streptococcus, Pneumococcus, Haemophilus ya. Pemeriksaannya kalau dia sampai korneanya defek bisa dilakukan pemeriksaan fluoresin. Atau bila dia nggak sembuh-sembuh nih, kamu kasih terapi, ya udah dihapus konjungtiva, kultur bakteri gitu ya. Kalau ringan dikasih trimetoprim
dengan polymyxin. Atau kalau dia gram negatif, biasanya dikasih gentamicin atau bramisin. Nah, itu gram negatif. Kalau dia broad spectrum, neomycin, cipro yang golongan quinolone, oflox, gatifloxacin yang paling baru itu erythromycin, ya boleh. Kalau dia udah gradingnya udah meningkat, jadi dia nggak sembuh-sembuh nih ya, terus semakin mengancam komplikasi, bisa kasih fluoroquinolone dan MRS. Bisa dikasih fortified, kombinasi aminoglikosida dengan cefalosporin. Disebut fortified itu artinya obat tetesnya dikuatkan. Dikuatkannya dengan apa? Oplosan dari obat tetes mata ditambah sediaan IV. Nah, itu kita sebut sebagai fortified. Sekarang kita ngobrolin masalah virus yang sudah menjangkiti kakak kelas kalian di tahun 2000, angkatan 2007 ya. Itu sekarang udah pada jadi spesialis ya rata-rata, banyak yang jadi direktur, jadi spesialis sudah di mana-mana di seluruh Indonesia angkatan itu, tapi di masa itu sama kayak kalian begini. Nah, kalau infeksi virus itu cirinya memang ada folikel ya, tapi nggak selalu ada. Tapi kalau ada folikel kemungkinan besar dia viral. Dan ada pembesaran kelenjar getah bening. Keluar kotoran matanya berupa cairan watery, dan dia sembuhnya self-limiting disease 2 minggu. Jadi dibiarin aja sih, dia sembuh-sembuh sendiri 2 minggu. Cuman kan nggak nyaman ya dikasih suruh misalnya nggak dikasih obat ke kalian gitu. Udah tunggu aja Pak, tunggu 2 minggu ntar juga sembuh sendiri gitu. Ntar kalian nggak didatengin lagi jadi dokter ya. Jadi kalian kasih simptomatis aja mungkin. Penyebab tersering pasti adenovirus ya. Gitu kadang disertai dengan pseudomembran. Dikasih terapi suportif aja dan kasih tahu higienitas harus dijaga dan sebaiknya tidak diberikan steroid ya. Tuh. Sekarang kita masuk ke trakoma. Trakoma itu jarang sih sebenarnya sekarang di Indonesia, tapi kadang keluar nih deh waktu kalian ujian UKM PPD. Jadi dia itu gara-gara higienitas yang kurang. Dia ditularkan melalui vektor lalat rumah, Chlamydia trachomatis ya. Terapinya bisa diberi tetrasiklin, doksisiklin, sulfonamid, tetrasiklin dan erythromycin topikal, dan kalau dia trikiasis, kalian tahu trikiasis ya, jadi bulu mata silianya tumbuh ke dalam. Trikiasis itu bisa dilakukan koreksi pembedahan. Gradingnya ada macam-macam, ada mulai TF bila ada inflamasi, dan ada folikuler, TI bila ada inflamasi disertai penebalan dari konjungtiva tarsalis ya. Nah, kayak gini. Lalu dia bisa menjadi scar kalau dia lebih lanjut lagi. Dan bulu matanya bisa tumbuh ke dalam yang disebut sebagai trachomatus trichiasis ya. Lalu bisa dia sampai ke kondisi yang parah sekali di mana korneanya karena kena trichiasis terus terjadi kekeruhan, corneal opacity. Nah, kalau sudah seperti ini mau diapakan? Tidak bisa. Kita lakukan keratoplasti atau cangkok kornea. Sekarang kita masuk ke konjungtivitis alergika ya, Dek. Ini mungkin beberapa dari kalian juga pernah mengalami. Jadi keluhan utamanya biasanya gatal, mata merah disertai gatal yang kumat-kumatan. Ya, kalau kena alergennya kumat, kalau enggak ya sembuh, kan gitu. Macam-macam mulai dari seasonal, perennial, vernal, atopik atau giant papillary. Nah, ini giant papillary yang kalian lihat kayak batu-batu yang bersusun. Nah, itu disebut cobblestone. Atau dia bisa yang tipenya ini tipe palpebral ya. Ada juga yang tipe limbal, dia tuh penumpukan sel radangnya di tepi limbus kornea. Nah, ini ya. Nah, terapi awalnya pasti uh, diberi antihistamin, beri Selma stabilizer atau beri topikal steroid ya. Tapi tidak boleh jangka panjang. Jadi kalau kalian kasih steroid itu maksimal dia 5 harian lah. Dan harus
tapering off saat menyetopnya, nggak bisa langsung sembuh ya udah nggak usah pakai lagi Pak gitu, nggak boleh, harus di tapering gitu ya. Oke, sampai konjungtivitis ada pertanyaan adik-adik. Konjungtivitis saja udah segitu banyak dan itu sudah hasil saya menyingkat ya, Dek. Jadi harusnya lebih banyak lagi. Ada pertanyaan? Tidak ada ya. Si berusaha mencerna ya. Oke, sekarang kita masuk ke kondisi degeneratif. Sebenarnya ini saya perkuliahkan juga di blok neoplasma dan degeneratif ya. Pterygium. Jadi kondisi penebalan dari konjungtiva yang bentuknya sangat khas, yaitu bentuk seperti segitiga dengan basis di fornik dan apexnya di kornea atau kadang masih di konjungtiva, tapi nanti dia jalan ke tengah kan, lama-lama bisa kena kornea, bahkan sampai bisa menutup pupil, bisa ya itu tergantung gradingnya. Itu kenapa ini ya? Pertama memang faktor usia, terus cuaca panas ya, jadi kena ultraviolet. Nah itu, jadi makanya adik-adik sering-sering pakai kacamata hitam kalau keluar ya, terutama yang anti UV. Kenapa itu investasi jangka panjang? Karena kalau kalian sekarang sih fine, nggak masalah, nggak akan jadi pterygium. Tapi nanti di usia 40-50 kalian bisa kena ini gitu, karena kena ultraviolet di masa muda. Kadang pasien tidak merasa nyaman karena secara kosmetis tampak ada sesuatu yang menutup ya. Lalu dia terjadi iritasi kronis dan penurunan visus kalau dia sudah menutupi pupil. Ya, serta juga ada gangguan di lapisan air mata. Jadi air mata nggak bisa membasahi seluruh mata dengan baik karena ada ganjelan ya gitu. Dan ada keradangan ya. Terapinya diapakan ya udah dieksisi aja, dibiarkan aja skleranya terbuka, bare sklera, atau bisa ditempel. Ditempel bisa ditempel dari konjungtiva, dari area superiornya dipindah, atau bisa pakai amnion. Iya betul, amnionnya bayi itu loh Dek. Nah itu kita ambil plasentanya itu kan ada amnionnya, itu bisa digunakan untuk nempel mata kalian. Kalau kalian ada bolong-bolongnya, misalnya kayak nanti ulkus kornea, impending perforasi, itu ditempel itu bisa. Atau seperti ini, konjungtiva yang pterygium, diambil pterygiumnya, ditempel amnion, itu bisa. Atau dia sesudah diambil bare sklera dikasih beta iradiasi atau dikasih mitomycin C. Itu untuk mencegah rekurensi karena penyakit ini pterygium ini sangat rekuren. Begitu dia udah diambil kena ultraviolet lagi ya sudah dia akan tumbuh lagi. Kita matikan. Berikutnya ada yang mirip-mirip yang namanya pinguecula. Mungkin ada beberapa di antara kalian yang menderita ini juga, yaitu gambaran kayak nodul berwarna kekuningan di mata, di bulbus konjungtiva. Ya. Bisa di nasal, bisa di temporal, itu juga sama-sama karena ultraviolet. Ya. Tidak diberi terapi apapun kalau ini, kecuali dia terjadi inflamasi atau keradangan berwarna merah, maka dikasih steroid. Oke, sekarang kita masuk ke organ yang lebih dalam dari konjungtiva, yaitu kornea. Kalau kornea, Dek, kornea itu istilahnya kalau kita punya rumah, ya itu jendela depannya. Jadi kalau kornea ini itu keruh, kita nggak akan bisa lihat di dalam, baik kita melihat keluar atau orang luar melihat ke kita. Gitu ya, Dek. Jadi kornea ini wajib avaskuler, nggak ada pembuluh darahnya dia, Dek. Dan dia transparan. Nah, dia dapat makanan dari mana? Dari COA-nya, cairan humor aqueous, ya. Lalu bisa juga dia mendapat oksigen dari air mata, ya. Dia diinervasi oleh saraf dan yang ujungnya unmyelinated.
yang multiple. Makanya kalau kalian kecolok matanya kena konjungtiva itu fine, nggak terlalu terasa. Tapi kalau kecoloknya kena kornea, nah itu nyeri sekali. Karena apa? Di situ ada pembuluh saraf yang unmyelinated, tidak terbungkus, sehingga respon nyerinya sangat tinggi gitu. Ya, gampang sakit. Di area limbusnya kornea itu ada stem cell, tempat untuk regenerasi dari kornea. Nah, ini gambaran dari korneanya ya. Kornea itu lapisannya banyak ya, mulai dari epitel, lalu stromanya, membran Descemet, dan endotel. Nah, endotel inilah yang menjaga kornea ini tetap jernih, tetap transparan. Kalau ada sesuatu di pompa endotel, maka si kornea ini tidak bisa menjadi transparan lagi. Nah, gitu ya. Makanya perannya endotel ini sangat tinggi. Terus di atasnya endotel itu ada membran Descemet. Membran Descemet ini adalah membran yang paling kuat, pertahanan terakhir dari kornea. Jadi kalau kalian mengalami ulkus, ininya dekok gitu ya, antara epitelium sampai stroma, itu masih bisa ditahan oleh membran Descemet. Jadi nggak mudah jebol gitu korneanya, karena ada membran Descemet. Tapi dia punya keterbatasan, nggak bisa lama-lama dia nahan. Tergantung kumannya ya. Kalau kumannya jenis yang sangat virulen, baru hitungan berapa jam juga udah jebol walaupun ada membran Descemetnya. Gitu. Oke. Ini lapisan-lapisan kornea yang sudah saya sebutin. Nah, penyakitnya sekarang kita masuk. Namanya keratitis. Beda yang tadi konjungtivitis, nih keratitis ya. Kalau keratitis ada gejala khasnya yang tidak mungkin tidak ada kalau penderita ini keratitis. Yang pertama, pasti dia kabur karena apa? Kornea kan media refraksi. Ada sesuatu terjadi di kornea, pasti mata kabur. Lalu silau, kenapa? Kalau ada infeksi di kornea, maka pasti akan terjadi infiltrat sel radang di kornea, sehingga cahaya masuk kan terbiaskan, nggak bisa lurus gitu ya. Terus mata merah, nah ini tipe mata merah yang khas untuk keratitis adalah tipe yang pericorneal injection ya. Dan nyeri, tadi udah kita bahas ya, nyeri gara-gara ada unmyelinated ujung-ujung saraf. Tandanya, kalau gejala itu yang dikeluhkan pasien, kalau tanda itu yang kalian temukan, yaitu spasme. Jadi spasme dari palpebra. Kita karena nyeri. Kalau kalian kecolok mata, pasti mata kalian akan begini. Ya, jadi tertutup seperti itu karena spasme, karena nyeri. Lalu ada injeksi perikornea dan ada infiltrat di kornea, yaitu penumpukan sel radang di kornea. Nah, penumpukan sel radang di kornea itu macam-macam tipenya. Kita lihat dia dari jenisnya. Kalau tadi konjungtivitis, kita lihat dari sekretnya. Kalau ini kita lihat dari infiltratnya. Kalau dia diffus, vokal atau multivokal, itu menunjukkan working diagnosnya kalian apa. Terus kita juga bisa mengenali kedalamannya. Dia hanya epitel saja atau sampai stroma atau sampai endotel. Bisa dia di sentral, bisa di perifer. Bentuknya macam-macam untuk infiltrat ya. Nah, cantik sekali gambarannya yang kalau kalian lihat itu adalah gambaran dari infiltrat kornea gara-gara viral. Nah, itu kalau kalian fluoresen gambarannya seperti apa ya dek ngene iki? Mungkin kayak batik gitu ya, kayak ujung-ujung saraf ya, hampir mirip kan kayak bentuk saraf itu ada bulbusnya, ada apa, ada akson kayak gitu ya, mirip kayak gini. Itu khas sekali untuk kondisi infiltrat viral. Nah, seperti ini. Bisa juga dia bentuknya di form seperti ini ya. Dan ada satelit nodulnya. Ini mungkin kita curiga ada infeksi jamur biasanya kalau kayak gini. Ada juga yang bentuk geografis ya. Kalau geografis biasanya bakteri gitu ya. Infeksi kornea biasanya disebabkan karena apa? Kan biasanya kadang-kadang karena keradangan dari kelopak mata yang tidak disembuhkan.
Terus kadang karena penggunaan lensa kontak nih, makanya kalian nih ya, udah zaman waktu masih FK udah anu aja pakai kacamata aja lebih aman. Nanti kalau kalian nikah atau lamaran baru pakai lensa kontak. Nggak usah tiap hari kamu pakai lensa kontak, ntar bisa menimbulkan infeksi di kornea gitu ya. Cantik-cantik ntar keratitis gitu kan. Jadi mendingan kita pakai kacamata aja gitu adik-adik. Kalau sehari-hari, kalau special occasion mungkin boleh lah pakai lensa kontak. Terus lagophthalmos, kadang-kadang matanya nggak bisa menutup dengan sempurna, itu disebut sebagai lagophthalmos ya. Kadang juga trauma ya, kecolok, apa-apa ya, keculek, kecolok, apa, trauma. Atau bisa aja dia penggunaan obat-obat imunosupresif yang topikal atau sistemik itu bisa dia timbul keratitis. Patogen penyebabnya kalau keratitis macam-macam, mulai dari bakteri, virus, akantomoba, fungi, bisa semua ya. Kita ngomongin mulai dari bakteri. 90% keradangan kornea itu sebabnya bakteri, Dek. Nah, sama ya, kalau tadi itu kan pasti visusnya turun, tajam penglihatan kan pasti turun. Ada silau, ada nyeri, ada keluar air mata, dan merah. Oke, ini udah. Diagnosis etiologis diapain? Ya udah di klinis kita lihat, kalau laboratoris kita lakukan kerokan di kornea dan diperiksa gram, kultur, dan uji resistensinya. Ya. Oh, ini gambarannya kira-kira lah ya. Kalau Staphylococcus aureus itu infeksinya pelan dengan nyeri yang minimalis ya. Kalau Pseudomonas yang paling seru ya. Pseudomonas itu ada. Pseudomonas itu biasanya kena kalau kalian kena bahan-bahan organik kayak misalnya rumput, salak, bambu. Nah, itu banyak pseudomonasnya. Di mana pseudomonas ini sangat progresif dan dia mudah terjadi ke apa ya? Keluar isi bola matanya itu cepat gitu ya. Korneanya gampang bolong. Nah, itu jadi desemetnya itu gampang jebol kalau kena pseudomonas. Tuh. Terapinya ya udah tergantung nih organisme penyebabnya ya bisa kalau gram positif ya cefazolin, vancomycin, negatif gram negatif tobramycin, ceftazidime, fluoroquinolone. Terus kalau jenis bakterinya macam-macam bisa dikasih cefazolin dengan tobramycin atau fluoroquinolone. Kalau ini tadi gram negatif udah, kalau Mycobacterium baru amikasin. Selain dari obat antibiotik, kalau keratitis biasanya disertai dengan sikloplegik supaya relaksasi dari otot-otot siliarisnya dan tidak nyeri. Sehingga dikasih sikloplegik, analgetik untuk nyerinya, dan anti glaukoma. Kenapa? Karena anti glaukoma komplikasinya keratitis salah satunya glaukoma. Nah, ini gambaran dari infiltrat di kornea ya, Dek ya. Mulai dari yang seperti ini sampai seperti ini dan seterusnya. Di mana kalau udah dia segede ini nggak bisa disembuhin, ya mau tidak mau cangkok kornea. Kalau penyebabnya jamur nih khas sekali ya, sering sakit kepala, reaksi radang tidak berat dan tidak akut, tapi dia sering sakit. Biasanya kena trauma tumbuh-tumbuhan. Gambarannya ada infiltrat satelit, ada hifa, ada endotelnya, ada plak, ada hipopion, ada filamen-filamen. Obatnya anti jamur kayak natamicin, amfoterisin, itraconazole gitu. Nah, ini ada satelit ya, hifa-hifa di tepinya ya. Ada kayak berbulu gitu ya, kayak berbulu, berambut. Nah, lihat sekitarnya kayak gini. Ini ada satelit nodulnya. Maaf, satelit infiltrat ya. Kalau keratitis karena virus tuh bisa yang paling sering itu ada dua macam, yaitu herpes simplex dan herpes zoster. Ya, kalau herpes simplex itu adalah penyakit menular seksual, bisa kontak langsung dengan penderita herpes simplex atau dia mengalami infeksi genital. Jadi si virus ini akan bersembunyi di ganglion saraf ya. Jadi dia tidak akan muncul kalau
eh, daya tahan tubuh kalian bagus ya. Kalau daya tahan tubuh kalian turun, dia akan muncul ya, eksaserbasi. Gejalanya blefarokonjungtivitis unilateral, lalu keradangan konjungtiva yang tipe folikular dan keratitis epitel. Patogenesanya gimana? Yang pertama, virus harus tereaktivasi. Misalnya kalian apa namanya imunnya turun ya. Nah, itu timbul dia. Atau ada pergerakan si virus ke akson saraf. Nah, terus baru ke permukaan epitel. Tanda klinisnya seperti ini, blefarokonjungtivitis, keratitis epitel, dan stroma, lalu iridosiklitis. Ini ya gambarannya bagus kayak daun pakis ya. Ini padahal dendritik, tipe dendritik virus herpes ya. Obatnya apa aja ya udah ya kayak antivirus pada umumnya, vidarabin, trifluridin, asiklovir, famciklovir, valaciklovir, panciklovir ya itu semua. Yang paling populer adalah asiklovir tentu saja. Nah, ini tipe yang lain dari herpes yaitu herpes zoster ophthalmicus di mana di sini pasti semuanya pernah kena cacar air atau ada yang anak yang belum kena cacar air nih di kelas ini. Coba kita lihat sambil istirahat. Kalian pasti dengerin saya ngomong gini ngantuk ya. Ada yang nggak pernah cacar air? Coba angkat angkat tangan. Ada? Nggak ada. Semua pernah cacar air waktu kecil. Pernah ya? Nah, jadi kalian punya kemungkinan untuk menderita herpes zoster ophthalmicus di usia dewasa. Nah, kenapa demikian? Karena virusnya itulah virus cacar air kalian itu bersembunyi di nervus trigeminal cabang oftalmika. Nah, dia sembunyi di situ. Kalau kalian lagi turun imunnya misalnya lagi hmm, kelelahan, mungkin mau AB gitu, stres gitu ya. Nah, itu muncul si virus ini muncul dan dia akan menimbulkan infeksi kulit dan di mata sesuai dermatomnya. Nah, seperti ini. Ya, dia cuman di sisi sini aja, sebelah sini nggak kena karena hanya menginfeksi area dermatom tertentu saja kan dia kan sembunyinya di saraf. Obatnya apa? Asiklovir, kortikosteroid, sikloplegik. Kalau keratitis, semua keratitis itu dibiarkan makin lama, akan terjadi kerusakan dari kornea, penggaungan kornea yang kita sebut sebagai ulkus kornea. Jadi jaringan korneanya habis. Tinggal tersisa desem membrannya. Nah, atau malah jebol sekalian ya. Kalau jebol namanya mah bukan ulkus ya. Kalau ini ulkus kan belum jebol dia. Cuman menggaung aja gitu. Kayak jalan yang bolong aspalnya. Nah, seperti itulah gambaran ulkus ya. eh Ulkus ini harus tepat penanganannya ya. Biasanya dia samalah ya kayak keratitis, faktor-faktor penyebabnya ya. Saya nggak perlu bahas karena ini adalah lanjutan dari perjalanan sebuah keratitis. Gitu. Dia bisa di sentral dan bisa di perifer dari kornea. Nah, agak repot nih kalau dia di sentral kornea karena area sentral kornea itu sangat tipis dibandingkan tepinya. Gitu. Jadi, kalau dia ada ulkus dia di sentral, maka dia harus di MRS-kan atau harus masuk rumah sakit karena udah gampang jebol aja tuh karena dia tipis ya. Kalau masih di perifer lebih tebal lah korneanya, itu masih bisa lah dia rawat jalan gitu ya. Penegakan diagnos pastilah ya, karena dia ada di kornea, di media refraksi, pasti harus kalian tes ketajaman penglihatan ya, tes refraksi bila diperlukan, tes untuk mata kering, dan pemeriksaan slit lamp. Gambarannya nih, kalau kalian lihat nih, lihat yang sebelah,
kanan, ini kalian lihat putih-putih ya, ini menarik banget. Ini adalah air fluid level, ada hipopion, ada pus di kamera okuli anteriornya, dan ada infiltrat di kornea. Nah, kalau kalian lihat yang sebelah kiri, ini mungkin mana matanya? Ya ini dek matanya, ini irisnya yang melendung-melendung ini. Dan yang membatasi iris itu tidak jebol itu hanyalah membran desmetokel namanya. Desmetokel ini sudah impending perforasi, ya udah ditinggal berapa jam aja ntar pasti keluar semua isi bola matanya. Kalau sudah seperti itu diapakan dokter ya? Kalau nggak ada visusnya udah keluar semua isi bola matanya, tinggal kita kerok aja isi bola matanya ya, kayak ngerokin degan gitu deh. Ada sendoknya gitu ya. Nanti kalian nggak isopuko degan ya, aku cerita kayak begini. Tapi ya memang demikianlah halnya ya. Ayo melek semua ya, kelihatan yang tidur matanya merem ya, kelihatan semua. Ayo. eh Desemetokel ini sangat mengancam penglihatan. Kalau masih yang dia ini masih hipopion kayak gini masih bisa kita injeksi intravitreal, intrakameral, mungkin dengan antibiotik si bakterinya mati. Tapi kalau udah desemetokel kayak begini mau tidak mau kita tinggal ditempel pakai amnion grafting supaya dia nggak jebol. Tapi visus ya sudah, kita tidak terlalu memikirkan karena sudah seperti ini. Jadi kalau kalian menterapi di mata itu ada dua tujuan kita. Yang pertama, save the sight, selamatkan penglihatan. Kalau tidak bisa, save the eyeball. Kita usahakan sebanyak mungkin anatomi yang kita kita saving. Begitu. Kalau udah nggak ada tajam penglihatannya. Oke, sekarang kita masuk ke keratokonjungtivitis sika atau dry eye disease ya, di mana di sini terjadi sekresi lakrimalnya berkurang atau peningkatan dari evaporasi ya, evaporasi dari air mata ya. Dia bisa berhubungan dengan sindrom yang namanya Sjogren syndrome ya, itu ya. Nah, atau kadang juga disebabkan ya itu ya, bukan Sjogren syndrome pun bisa. Gejalanya dry eye disease atau KCS atau keratokonjungtivitis sika itu adalah mata terasa gatal, kering, terbakar, ngeres, berpasir, mengganjal, nyeri, dan tidak nyaman. Nah, itu semua ada gejalanya. Kadang disertai mata kabur dan matanya itu merah. Nangis bertahun-tahun dia matanya merah. Dia memburuk bila dia banyak bekerja di depan komputer, dia menyetir dalam jangka waktu lama ya. Atau pada lingkungan yang berangin, berasap, atau kena asap rokok dan seterusnya itu bisa ya. Atau bisa pengguna obat-obatan. Atau dia kekurangan air, kekurangan cairan, dehidrasi. Ya. Terjadi apa ya? Conjunctival injection, pericorneal injection, tes fluoresinnya positif, ya ada kerusakan di epitel kornea. Dan bisa juga dilakukan tes Schirmer dan TBUT, tear break-up time, ya dilihat di depan slit lamp, kita lihat air mata dia pecah di detik keberapa. Terapinya kasih artificial tears tentu saja, lalu kita lakukan plak di aparatus lacrimalis di ininya, punktumnya, kita tutup. Atau kita tarsurapi, kita tutup kelopak mata, digabungkan antara tarsus dengan tarsus, itu juga bisa. Bisa juga dilakukan kompres hangat 10-15 menit dan diberi antibiotik salep bila ada gangguan blefaritis. Oke. Kita masuk ke penyakit berikutnya, penyakit kornea terkait lensa kontak ya, pada pengguna kontak lensa yang tidak mematuhi peraturan dari penggunaan lensa kontak itu, misalnya nggak higienitas, waktunya lepas nggak dilepas kayak gitu ya. Itu dia akan menimbulkan konjungtivitis alergi, konjungtivitis giant papiler, atau keratokonjungtivitis limbal superior.
Komplikasi para pengguna kontak lens itu antara lain edema epitel di kornea karena hipoksia kan dia menempel dengan tight di tepi limbus di mana di situ tempat si kornea ini bernafas gitu ya. Terus bisa juga terjadi mikrokistik karena penurunan metabolisme kornea, abrasi kornea atau kayak babras gitu korneanya. Bisa juga terjadi keratitis punktata. Bisa juga fluoresin positif di jam 3 dan 9 itu khas sekali untuk pengguna kontak lensa. Bisa terjadi infiltrat kornea, bisa terjadi ulkus kornea, bisa terjadi neovaskularisasi kornea atau panus, bisa juga keratitis bakterial atau jamur, atau bahkan bisa timbul bleb endotel konjungtiva. Bleb endotel kornea. Komplikasinya kontak lensa itu macam-macam. Kalau di konjungtiva bisa timbul konjungtivitis alergi, giant papiler, atau konjungtivitis limbal superior. Kayak gini. Oke, ini ada lagi penyakit-penyakit kornea yang jarang kalian temui tapi nice to know. Misalnya keratitis intersisial di mana situ karena penggunaan hipersensitivitas tipe 4 delayed berarti dia pada penyakit-penyakit sistemik seperti TBC, lepra, rubeola, dan seterusnya. Itu semua bisa. Lalu bisa juga terjadi penyakit infiltrat kornea yang marginal atau di tepi, bisa di limbus, itu karena ada imun mediated kornea. Lalu ada juga yang dekat dengan vaskularisasi limbus dan biasanya terjadi pada penderita blefarokonjungtivitis, penderita trauma atau pengguna lensa kontak. Tandanya ada infiltrat di jam 2, 4, 8, 10. Lalu pada blefaritis stafilokokal zona interval bisa positif di limbus dan tanda klinis ada penyakit kronis seperti pembuluh darah superficial atau area infiltrat. Oke, sampai sini masalah konjungtiva, kornea. Ada pertanyaan nggak adik-adik? Kita lihat. Ada pertanyaan? Silakan. Atau sudah ngantuk semua jam segini? Kayaknya ngantuk ya. Kayaknya lebih enakan offline deh kalau ngobrolin kayak begini. Kayak gini kalian merem juga. Meremnya kedipnya lama gitu. Merem itu meleknya sedikit. Merem lagi. Gitu ya adik-adik ya. Memang jam-jam ini boci ya. Bobo ciang ya. Ya, semoga nanti ujiannya bisa ya. Meroleh bubuk ini kok lali. Ujiannya nggak iso. Nah, sekarang kita masuk ke anatomi berikutnya yaitu sklera di mana sklera itu putih-putih di mata kalian tuh loh, Dek. Kalau kalian nggak tahu tuh sklera apa ya, kalau kalian ngaca ada putih di mata itulah namanya sklera ya. Dia itu banyak lapisannya, ada yang episklera di atasnya, ada anteriornya, ada stromanya. Bagian dalamnya ada lamina fusa ya, dan ada vaskularisasi di bawahnya gitu ya. Ada tenon kapsul, ada pembuluh darah konjungtiva, ada juga plexus di vaskular yang lebih dalam. Pertama, sebelum masuk ke sklera, kita masuk ke episklera dulu nih. Kalau episklera tuh ya atasnya sklera tentu saja namanya epi ya deh ya. Di sini nggak ada yang namanya epi kan kalian. Nah itu berarti pasti dia paling awal epian, epidermis, episklera itu pasti di atas-atas. Episkleritis menjadi keradangan pada episklera. Nah dia ini berhubungan dengan usia produktif ya 20-50 tahun. Kadang dia udah muncul pinguecula dulu gitu, yang warna kuning-kuning itu, yang nodul kuning itu, terus dia timbul keradangan di sekitarnya. Dan dia terlokalisir kalau merahnya gitu ya. Terus warnanya merah terang dan salmon pink. Aduh angel nih ya, nerangin ke kalian. Kalau yang laki-laki apalagi yang nggak nyambung dia sama warna-warna salmon ya. Pokoknya warna pink tapi dia rodo-rodo ada orange-nya sedikit lah kalau salmon ya. Nah, dia ada tes namanya tes phenylephrine. Nah, tes phenylephrine tuh kalian tutulkan aja di pembuluh darah yang kalian duga itu episklera. Kalau dia episklera dia hilang, konjungtiva juga hilang, konjungtivitis juga kalau ditutul hilang juga sama phenylephrine ya. Tapi kalau dia pembuluh darahnya itu sklera, dia lebih deep lagi,
itu maka ditutul penileprin itu tetap aja pembuluh darahnya. Nah, itu pembuluh darah sklera. Nah, gambarannya seperti ini, terlokalisir, ada nodulnya, kadang-kadang bisa juga enggak kalau dia difus. Kalau kamu tutul hilang dia pakai penileprin. Terapinya karena dia related systemic disease, maka harus underlying cause-nya harus dikasih terapi dulu. Terus kasih NSAID topikal atau oral dan beri lubrikan. Lubrikan bisa artificial tears atau yang lebih di atasnya kayak sodium hyaluronat dan seterusnya. Kalau nggak respon dengan NSAID, barulah kita beri dia steroid gitu ya. Kalau dia nggak sembuh, dia bisa masuk ke kondisi yang lebih dalam, yaitu skleritis, ya. Dia juga berhubungan sama penyakit sistemik sama. Terus dia itu biasanya di usia dekade 4 sampai 6, biasanya banyak pada perempuan. Ada riwayat. Nah, kalau skleritis itu nyerinya lebih episkleritis. Warnanya violaceous hue, jadi warnanya rodok ungu didik ngono ya, Dek ya. Terus dia ada pembuluh darahnya, dia bentuknya criss cross pattern dan dia melekat di sklera dan dia kalau kita penileprin maka dia tidak hilang dan kalau kita gerakkan pakai ujung cotton bud dia tidak bergerak. Nah, kalau konjungtiva kan bergerak ya. Tuh. Nah, gambarannya seperti ini ya. Mirip sama episkleritis, cuman ini lebih diffus dia. Bisa dia tipe yang nodular, ada nodulnya. Bisa juga dia tipe necrotizing, jadi sehingga apa tuh namanya, koroidnya membayang, jadi berwarna. Mata dia alih-alih berwarna putih, dia malah warnanya itu kebiruan atau hitam. Mungkin kalian pernah lihat ya orang yang mentato matanya, skleranya. Aku curiga malah skleranya diilangin sehingga kelihatan koroidnya. Nggak tahu ya. Koroidnya membayang berwarna hitam. Itu jadi putih-putihnya jadi hitam. Ada orang-orang yang suka tato-tato itu ya. Entah dia skleranya ditato atau dihilangkan tuh skleranya. Jadi itu tetap warnanya jadi hitam semua gitu. Nah, eh, bisa juga dia tipe tanpa inflamasi necrotizing ini. Jadi biasanya ada riwayat rheumatoid arthritis dan seterusnya ya. Nah, ini tipe yang diffus ya. Tuh. Komplikasinya apa? Bisa dia menimbulkan jadi ya kalau konjungtivitis, episkleritis, skleritis itu nggak akan menimbulkan gangguan visus ya. Yang baru menimbulkan gangguan visus baru yang tadi saya terangkan tadi cuman keratitis baruan gitu ya. Karena kenapa? Karena mereka kan nggak ada di media refraksi kayak skleritis, episkleritis kan nggak di media refraksi sama kayak konjungtivitis. Makanya komplikasi dari ada inflamasi keradangan di kornea ya. Bisa juga dia masuk ke dalam jadi uveitis, bisa menimbulkan glaukoma, bisa penipisan dari sklera. Dilakukan apa? Ya udah penyakit sistemiknya digali, kita konsul ke penyakit dalam, kita konsul ke mana lah yang berhubungan gigi mungkin ya. Terapinya apa? Kortikosteroid topikal, oral, intravena, bisa NSAID oral dan imunosupresif. Oke. Sekarang kita ngobrolin uveitis. Uveitis itu kalau ke depan uvea itu membentuk iris kalian. Jadi iris kalian yang berwarna coklat, biru, ada yang irisnya biru nggak ya? Aku juga nggak tahu di antara kalian yang mungkin ada turunan dari Kaukasia bisa warnanya biru. Coklat, hitam, nah ada juga yang warnanya kayak hijau, abu-abu. Nah itu iris ya. Iris itu adalah bagian uveitis, uvea di bagian depan. Kalau dia ke belakang dia membentuk koroid. Nah itu adalah sebuah jaringan uvea semuanya ya. Kalau dia uveitis anterior, kita sebut sebagai iritis atau iridosiklitis. Kalau dia lebih ke belakang, ke pars plana, itu bisa intermediate uveitis namanya. Kalau di bagian belakang, yaitu di koroid, itu dia disebut sebagai posterior uveitis. Kalau panuveitis itu terjadi semua, di seluruh uvea itu dia radang, gitu ya.
Klasifikasi klinisnya ada 2, bisa akut dan bisa kronis. Kalau akut dia onsetnya sekitar 3 bulan ya, 3 months ya. Kalau kronis lebih dari 3 bulan kita sebut sebagai kronis ya. Nah, ya berhubungan dengan penyakit sistemik, kadang sakit gigi, kadang rheumatoid arthritis, kadang diabetes mellitus, macam-macam lah penyebabnya. Bisa TB ya. Bisa karena herpes, bisa karena investasi protozoa dan nematoda. Jadi kalau kalian lihat nanti di Instagram, TikTok atau apa ada cacing keluar dari mata itu beneran ada karena investasi nematoda itu bisa terjadi dan itu mereka sukanya hidupnya di UVA. Itu kan di situ banyak pembuluh darah ya. Jadi makanya kalau kalian berenang-renang di mana di tempat yang alami, danau-danau gitu, tolong jangan lupa pakai kacamata renang ya. Masuk ntar cacing ke situ ya. Nah, itu bahaya. Jadi kayak kolam-kolam alami itu juga berbahaya untuk kalian berenang-berenang ya. Pakai kacamata renang. Ntar kacamata renangnya dipakai masuknya lewat kuping. Aku nggak nakut-nakuti antar lagi liburan ya. Nah, kalian mau berenang-berenang di mana, tolong waspadai nematoda yang masuk ke mata ini ya. Terus dia juga bisa terjadi uveitis syndrome ya, dia idiopatik dan bisa juga non-spesifik idiopathic uveitis ya. Kalau yang paling sering kena itu uveitis anterior, gejalanya silau, apapun yang kena di media refraksi kan karena dia nanti ada apapun yang dia terjadi di uvea itu terjadi keradangan serbukan sel radang itu di COA itu akan mengganggu media refraksi juga gitu. Jadi apapun yang terjadi di situ biasanya dia menimbulkan fotofobi. Fotofobi itu apa sih? Silau, nyeri, merah, visus pasti turun, lakrimasi ya. Terus bisa juga kadang dia merasa ada bayangan-bayangan yang bergerak-gerak gitu kayak nyamuk atau apa ya. Kadang juga nggak ada gejala. Nah, tuh. Nah, ini gambaran injeksi silier seperti pericorneal injection tapi lebih deep atau lebih dalam. Tanda berikutnya ada keratik presipitat, ada penumpukan sel radang di endotel dari kornea. Ini gambarannya seperti ini. Bisa juga dia ada sel yang berenang-renang di COA ya. Bisa juga nodul-nodul di iris. Nah, ini yang saya tadi bilang di gambar pertama kali judul saya itu gambaran uveitis. Kenapa? Karena irisnya dia menempel ke lensa deh, namanya sinechia posterior. Atau kalau dia mau sel radang yang nempel di anteriornya iris juga bisa dia nempelnya ke kornea berarti dia irisnya. Itu nanti menimbulkan glaukoma. Kan dia nutup sudut trabecular meshwork. Nah, itu ya komplikasinya sinechia posterior, benkeratopati, katarak, glaukom, edem makula, siklitik membran information, bahkan sampai kempes bola mata yang disebut sebagai ptisis bulbi. Terapinya apa? Kita buka nih sinechia posteriornya dengan midriaticum. Dipaksa dibuka gitu, lalu diberi steroid ya. Bisa juga beri agen imunosupresif. Oke, kita masuk ke penyakit yang lebih seru lagi. Kalau uveitis, keratitis terus berjalan, dia masuk ke kondisi namanya endoftalmitis, di mana terjadi keradangan, inflamasi berat di dalam ruang vitreus. Bisa karena dia eksogen, misalnya kena kecolok, apa-apa ya, habis postoperatif, gitu, trauma ya. Bisa ada penyebaran dari penyakit di sekitarnya. Bisa juga endogenus dari lokal vokal infeksi yang jauh, dia hematogen sampai ke vitreus itu bisa. Gejalanya penurunan visus berat, hipopion ya kayak tadi yang tadi udah kita lihat. Ada tanda inflamasi berat, disertai panoftalmitis, perforasi kadang-kadang, dan inflamasi kornea berat disertai selulitis orbita dan ptisis bulbi. Gambarannya seperti ini, hipopiannya seru sekali, nggak sekedar kayak yang kita lihat tadi, ulkus dan keratitis ya, biasanya dia ada hipopian yang lebih banyak gitu. Terus di dalam vitreusnya ada gambaran kadang putih semua gitu, kalau udah isi pus, kalau dia udah terorganisir, pesnya di dalam bisa timbul gambaran fibros-fibros seperti ini. Ini USG-nya mata ya. Terapinya apa? Macam-macam ya dia tergantung sebabnya. Bisa dia diberi topikal, amikasin, dan seterusnya itu bisa kalian baca. Bisa juga dia injeksikan subkonjungtiva di bawah konjungtiva diinjeksi. Bisa juga dimasukkan intravitreal.
intravitreal disuntik ke vitreusnya ya seperti ini. Kita masukkan antibiotik ke dalamnya seperti ini. Biasanya kita lakukan ini sebelumnya, kita kan tusuk tuh ya di ora serata yang tidak ada pembuluh darahnya, koroidnya lagi masih agak ke belakang gitu. Ada area yang memang tidak ada pembuluh darah. Area ora serata itu kita masukin jarum ya dengan ukuran tertentu dan di situ biasanya kita tap dulu, ambil dulu pus yang ada di dalam vitreus. Setelah diambil baru kita suntikan antibiotiknya. Antibiotiknya biasanya sih yang fortified yang dikuatkan ya. Jadi yang apa ya, yang sediaan tetes ditambah sediaan intravena yang dijadikan satu dioplos ya. Itu ada sendiri rumusnya. Oke, sudah selesai. Kalian bisa bobo abis ini atau masih ada kuliah lagi, saya juga tidak tahu. Selamat belajar ya adik-adik ya. Ada pertanyaan? Tidak ada? Atau sudah ngantuk?